Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Nusani, saya mahasiswa Universitas Widyatama, Fakultas Teknik, dan jurusan Sistem Informasi akan menjelaskan tentang permasalahan umum laboratory equipment. Di sini tugasnya ada app procurement dan manajemen rantai pasok. Berhubung karena tugas tugas tersebut di poin satu di poin nomor 1 sama 4 sama, di sini saya akan menyatukannya dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang pertama itu ada procurement. Procurement adalah merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang procurement secara garis besarnya. Procurement adalah kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang. Nah, sebagian besar perusahaan-perusahaan tersebut yang sebelumnya akan menjual atau memproduksi barang tersebut harus wajib membutuhkan bahan mentah atau bahan baku karena kalau misalnya tidak ada bahan baku atau bahan mentah, perusahaan tersebut tidak akan bisa menghasilkan bahan produksi. Dikarenakan itu perusahaan tersebut akan mencari bahan baku atau bahan mentah tersebut kepada supplier atau pengadaan. Nah, yang kedua tuh ada rantai pasok atau supply chain management. Sebuah rantai pasok adalah sebuah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian yang terdiri atas organisasi, daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelanggan. Nah, di sini kalau rantai pasok itu mencangkup kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, pengendalian yang terdiri dari organisasi. Nah, bedanya sama procurement adalah kalau rantai pasok itu kegiatannya meliputi koordinasi sama penjadwalan dan pengendalian yang terdiri dari atas organisasi. Jadi istilahnya si pengadaan tersebut terstruktur, terkoordinasi. Itu sih bedanya menurut saya. Dan rantai pasok pun termasuk dalam forecasting. Nah, di sini saya di laboratorium equipment, sini divisi saya adalah supplier. Kebetulan emang supplier. Nah, apa sih itu supplier? Supplier atau pemasok adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain. Jadi istilahnya sama kayak procurement. Supplier itu ya apa sih yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain atau ke perusahaan besar seperti manufaktur dan sebagainya. Jadi perusahaan tersebut sebelum membuat bahan produksi, perusahaan tersebut harus mencari bahan tersebut atau berjalin kerjasama dengan supplier tersebut untuk untuk mendapat keuntungan bersama. Seperti ya kalau misalnya perusahaan keuntungannya bisa dapat membuat produksi pemesanan customer atau enggak supplier bisa bisa menjual bahannya tersebut kepada perusahaan tersebut, saling simbolis mutualisme. Nah, di sini ada fungsi dan tugas supplier. Supplier mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting di dalam rantai suplai produk yang disalurkan kepada konsumen. Yang pertama itu ada supplier harus memastikan bahan mentahnya tersedia untuk pihak yang memerlukan. Nah, di sini si supplier itu harus benar-benar memastikan kalau ke perusahaan yang membutuhkan bahan mentahnya. Jangan sampai keliru atau salah memesan bahannya. Karena kalau misalnya terjadi kesalahpahaman, maka si perusahaan tersebut akan memutus kontrak atau tidak beranggapan lagi terjalin terjalin kerjasama sama supplier tersebut. Yang kedua, supplier harus memastikan seluruh bahan mentahnya bisa diterima oleh pihak pembeli dengan keadaan baik. Maksudnya di sini supplier
harus mematikan seluruh bahan mentahnya tuh, jadi istilahnya mah ya supaya tuh harus bahannya tuh harus diterima dengan baik dengan si perusahaan tersebut, yang membuat si perusahaan tersebut eh, si bahannya tuh sesuai dengan kriteria. Yang ketiga, kita juga harus mengatur proses penyimpanan bahan mentah dengan baik sebelum disalurkan ke pihak yang memerlukan. Nah, di sini supaya juga harus bisa mengatur proses penyimpanan bahan mentah, dikarenakan bahan mentah tersebut harus terjaga kualitasnya, kuantitasnya, dan bahannya. Biar apa? Biar si perusahaan tersebut bisa memproduksi bahan dengan baik sesuai dengan kebutuhan customer tersebut. Nah, yang terakhir, para supplier juga mengatur pengiriman bahan baku secara tepat waktu kepada perusahaan yang memerlukan. Nah, di sini si supplier juga harus mengatur pengiriman bahan baku secara tepat, dikarenakan perusahaan tersebut tidak mau ambil rugi karena ya si perusahaan tersebut mempunyai jadwal padat, bukan ke satu dua customer, bukan ke banyak customer. Nah, makanya di sini sebagai supplier harus bisa mengatur pengiriman bahan baku untuk terciptanya harmonisasi antara supplier dan perusahaan. Dua, permasalahan supplier di laboratori lab atau enggak equipment. Nih, permasalahannya tuh supplier menurut saya kesulitan untuk menentukan efisiensi transportasi yang nantinya akan digunakan dalam pengiriman barang. Maksudnya di sini saya menuliskan permasalahan ini adalah karena misalkan kalau saya mengirimkan barang ke suatu tempat yang sangat jauh, saya bakal kesulitan untuk mengantarkan bahannya. Karena apa? Karena yang ke satu biaya budget, harga, yang kedua waktu estimasi. Dikarenakan si perusahaan tersebut harus benar-benar sesuai tepat waktu, dan saya sesuai tepat waktu, maka diharuskan saya harus bukan saya si supplier tersebut harus benar-benar matang memikirkan estimasi kedatangan bahan mentah tersebut untuk tidak untuk apa sih untuk tidak istilahnya tidak telat, karena banyak perusahaan yang komplain kepada supplier karena kedatangan bahan mentahnya suka telat, yang membuat perusahaan tersebut dapat merugikan. Yang kedua itu ada sulit dalam mengontrol operasional in-out barang di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat. Nah, di sini maksudnya supaya tersebut dalam artian di supplier laboratori ekum itu kan seorang. Nah, seorang itu susah dalam mengontrol operasional in-out barang di tengah-tengah transaksi yang bersifat sangat besar dan cepat. Contohnya kayak gini, yang namanya perusahaan tuh kan nggak satu dua, kan pasti banyak yang memesan bahan ke supplier. Nah, supplier tersebut pasti kesusahan dalam menangani mengontrol operasional in out barang keluar masuk barang di tengah-tengah transaksi yang sangat besar. Hal ini yang menyebabkan si supplier itu tidak kurang percaya diri atau enggak kelelahan. Nah, yang ketiga itu ada tidak bisa memanajemen waktu. Ya, supplier kadang-kadang tidak bisa memanajemen waktu karena ya baik lagi yang tadi yang di sini sulit dalam mengontrol operasional, karena supaya benar-benar harus bisa memanage waktu dengan baik dan benar untuk si perusahaan tersebut tidak mengecewakan dalam urusan waktu. Yang keempat itu sulit untuk bersaing secara sehat. Maksudnya di sini banyak 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 perusahaan yang mencari kesana kesini untuk mencari bahan mentah atau bahan bakunya, tetapi di supplier lain atau di bahan mentah lain pasti suka ada yang menurunkan harga secara tidak sehat. Itu yang membuat harga bahan menjadi berantakan. Yang terakhir, tidak percaya diri dengan keputusan sendiri. Nah, di sini saya
Di sini saya di sini saya maaf. Di sini tidak percaya dengan keputusan di sini. Maksudnya supaya tersebut bing, antara bimbang atau pelimpan untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut karena si supplier tersebut tidak percaya diri dengan bahannya tersebut dikarenakan karena takutnya bahannya tidak terpakai atau tidak terjamin kepada perusahaan tersebut. Nah, di sini ada teori yang berkaitan dengan permasalahannya. Menurut Suciadi, apabila supplier kurang bertanggung jawab dalam merespon terhadap pemenuhan permintaan bahan mentah pabrik, maka akan menimbulkan masalah-masalah yang cukup serius, salah satunya stock out ataupun lead time yang tentunya akan merugikan pabrik. Seperti sebelumnya saya menjelaskan masalah lead time yang tentunya akan merugikan pabrik itu masalah waktu. Menurut David, supaya secara insentif mendukung proses manufacturing bentuk kualitas mereka dari kualitas produk akhir yang menjual bisnis ke pelanggan mereka. Harga supplier akan berpengaruh terhadap biaya manufacturing produk. Dan supplier harus mampu mengantisipasi para pesaing berusaha meniru, menduplikasi, atau mengalahkan saingan di berbagai variabel diferensiasi yang menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Nah, di sini ada kaitannya sama yang di sini. Sulit untuk bersaing secara sehat. Nah, maksud David ini si supplier itu akan berpengaruh harga supplier akan berpengaruh terhadap biaya manufaktur produk. Nah, menurutnya katanya harus si biaya jadi istilahnya mah menurut David itu si supplier harus bisa mengantisipasi para pesaing berusaha meniru, menduplikasi, atau mengalahkan saingan di berbagai variabel diferensiasi yang menghasilkan keuntungan yang kompetitif. Jadi istilahnya mah sebagai supplier itu harus bisa mengalahkan saingan. Dan misalnya kalau misalnya ada supplier lain menurunkan harga, kita harus bisa mempercayai kepada perusahaan yang bekerja sama untuk tidak 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 apa sih tidak tidak meng, apa sih menggiur karena harga bahan mentah di supplier lain harganya murah. Kita harus harus apa sih harus bisa mempercayakan harus apa sih si percaya itu harus dipercayakan gitu sama si perusahaan tersebut. 4. Ini ada tampilan Archimedes ya. Di tampilan Archimedes itu ada layar bisnis, layar aplikasi, dan layar teknologi. Nah, di layar bisnis ini ada menawarkan produk dan jasa kepada pelanggan eksternal yang direalisasikan di dalam organisasi melalui proses bisnis yang dilakukan oleh bisnis aktor atau role. Nah, ini contoh layar bisnis di supplier. Di sini ada pelanggan, supplier. Nah, di sini pelanggan langsung ke supplier memesan, dan pelanggan langsung proses bisnisnya langsung registrasi, diterima sama si supplier, diproses, terus langsung bayar. Nah, layar aplikasi menawarkan layanan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi direalisasikan oleh perangkat komputer dan komunikasi serta software sistem. Ini contoh layar aplikasi. Aplikasinya di sini ada manajemen data pelanggan, di bawahnya ada sistem CRM, terus nyambung ke kiri ada data pelanggan, di kanan ada bawahnya ada aplikasi finansial dan proses pembayaran. Yang terakhir ada layar teknologi, mendukung layar bisnis dengan layanan aplikasi yang direalisasikan melalui komponen aplikasi. Ini contoh layar teknologinya, ada tabel database pelanggan, ada manajemen database, ada database MySQL, database manajemen sistem, ada DBMS, aplikasi sistem, hosting, dan finansial aplikasi web. Nah, di sini digabungkan 3 layar Archimedes supplier. Nah, yang pertama itu kan misalnya si pelanggan tuh memesan ke supplier. Aduh, maaf ini nggak ada apa sih panahnya, maaf. Supplier. Nah, si pelanggan itu kan langsung ke proses bisnisnya tuh, misalnya si pelanggan registrasi nih ke supplier.
terus sama si shopper itu diterima, diproses, terus langsung bayar. Nah, dari bawahnya tuh kan misalnya kan si bukan di bawah dari si kan udah registrasi kan berarti kan ada di dalam aplikasinya tuh kan ada informasi pelanggan. Nah, di si informasi pelanggan tuh ada data pelanggan, si data pelanggan tuh ke tabel database pelanggan. Nah, kalau misalnya udah registrasi, misalnya diterima, diproses, bayar, langsung ke manajemen data pelanggan, sistem CRM, dan larinya ke manajemen database. Terus di bawahnya tuh ada apa sih? Ada layar teknologi itu, ada database management system. Ini ada DBMS-nya dan aplikasi sistem. Di atasnya ada hosting, di kanannya ada finansial aplikasi web. Di layar aplikasinya ada aplikasi finansial dan proses pembayaran dan langsung bayar. 5. Tampilan database. Inilah ada tampilan database di supplier. Yang pertama itu ada customer. Ya, customer itu kan isinya tuh ada ID customer, ada nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Yang kedua tuh ada barang masuk, ada ID, kode barang, nama barang, pengirim, penerima, dan tanggal. Yang ketiga tuh ada barang keluar, ada ID, ada kode barang, ada nama barang, tujuan, penerima, pengirim, dan tanggal. Terus yang keempat itu ada user, ada ID user, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Terus yang terakhir ada gudang. Gudang tuh ada ID, kode barang, nama barang, kondisi, pengirim, penerima, tanggal, dan tanggal. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya kurang dimengerti atau agak agak susah dijelasinnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.